Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Nurfaiza. Saya dari kelas 2 SID. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan modul 6 mengenai penerapan template third party dan CRUD. Nah, yang pertama itu ada penerapan template third party. Nah, di sini pada penerapan ini memiliki ada 3 langkah. Pada langkah pertama itu, di sini saya sudah melakukannya di lab kemarin, jadi saya akan men-skip langkah pertama. Karena pada langkah pertama itu aku mendownload template yang ada pada modul ini untuk memindahkannya ke Visual Studio Code. Nah, lanjut ke langkah kedua, itu kembali ke project masing-masing. Uh, ada pembuatan folder baru di public dengan nama asset admin, lalu copy folder image, JavaScript, CSS, dan vendor yang ada pada kelas file template ke folder asset admin. Nah, di sini kita lihat pada Visual Studio Code-nya. Nah, di sini udah ada aset admin, saya sudah ada buat dan saya juga sudah mengkopikan CSS, image, JavaScript, dan vendornya. Nah, lalu buat folder baru dengan nama admin di Resource Views. Nah, kita lihat di sini pada Resource View. Nah, di sini juga saya sudah membuat folder admin. Lanjut, kita akan mengambil salah satu page yang tersedia pada template untuk dijadikan halaman awal. Nah, di sini juga saya sudah mengambilnya dan sudah mengcopy seluruh isinya ke Resource View Admin dashboard.blade.php. Nah, kita lihat pada Visual Studio Code-nya. Nah, di admin sini saya juga sudah membuat uh, dashboard.blade.php. Nah, di sini di Resource Views Admin. Nah, di sini sudah ada dashboard.php. Nah, lanjut. Buat basic control dengan nama dashboard controller, lalu create function index dan yang memanggil view dashboard.php. Nah, di sini saya juga sudah membuat basic controllernya. Nah, dapat dilihat di sini dengan nama dashboard controller. Nah, dan juga saya sudah membuat return view-nya ke admin dashboard. Lanjut, tidak lupa untuk membuat root dengan alias dashboard. Nah, di sini dapat dilihat pada roots-nya. Nah, di sini saya sudah membuat root-nya dashboard dan tidak lupa juga untuk mengimpor kelas dashboard controller ini. Nah, di sini saya sudah mengimportnya. Dapat dilihat di sini. Nah, di sini ada notifikasi the class is already imported. Nah, lanjut. Silakan akses dashboard jika berhasil maka akan tampilan sebagai berikut. Nah, jika saya mengakses dashboard, tampilannya tidak akan seperti ini karena saya sudah mengganti beberapa codingan yang ada pada template di langkah pertama tadi. Maka saya akan lanjut saja ke langkah ketiga. Nah, pada langkah ketiga ini, kita perlu menyesuaikan direktor untuk CSS, image, dan JS yang ada di template ke folder yang sudah kita siapkan sebelumnya di asset admin. Nah, di sini kita akan mengganti bagian-bagian yang ada pada modul ini. Nah, kita lihat di Visual Studio Code kita pada dashboard .blade. Nah, kita cari yang CSS. Nah, di sini saya sudah menggantinya. Lalu image. Nah, image ini juga saya sudah menggantinya. Nah, di sini menjadi bagian seperti ini. Lalu ada vendor. Nah, yang vendor kita lihat vendor. Nah, di sini saya juga sudah mengganti atau mengganti codingannya.
Lalu jika sudah, maka tampilan dashboard template file akan terlihat seperti berikut ini. Nah, di sini kita dapat merankannya. Uh, nah, di sini kita dapat merankannya. Sebentar, kita dulu page ini bisa serve sini terdapat slash dashboard. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini sesuai dengan yang di modul tadi. Lalu silakan replace block tag nav dengan ID sidebar menu dengan kode berikut agar tampilan sidebar lebih bersih. Nah, ini kodenya. Dapat dilihat di codingan kita. Di sini coba kita lihat sidebar. Nah, sidebar. Nah, di sini saya sudah mengcopy codingan tadi. Lalu lanjut itu CRUD. Nah, di CRUD ini ada 4 langkah. Yang langkah pertama itu kita akan membuat modul CRUD untuk data pelanggan. Dan silakan, nah, pada langkah ini, yang pertama itu kita jalankan perintah perintah ini PHP untuk di terminalnya PHP artikan PHP Artisan Make Migration. Create tabel pelanggan. Ini tuh gunanya untuk meng-create tabel pada file migration untuk database. Nah, di sini saya sudah melakukannya. Dapat dilihat dari ini database tuh di migration. Nah, di sini sudah terbuat kan sudah saya lakukan. Nah, pada file ini salin kode pada function up dan function down. Nih, kita lihat lagi di Visual Studio Code. Nah, pada file ini, nah di sini saya sudah mengcopy codingannya pada function up dan function down. Lanjut, itu jalankan perintah berikut di terminal. Nah, di sini saya juga sudah menjalankannya. Jadi, maka akan terbentuk tabel baru dengan nama pelanggan. Nah, lanjut ke langkah kedua. Setelah tabel pelanggan berhasil dibuat, selanjutnya ialah membuat model pelanggan yang akan menjadi jembatan dalam melakukan aksi ke database. Nah, di sini saya juga sudah membuatnya di terminal, lalu filenya sudah terbentuk. Nah, dapat dilihat di Visual Studio Code-nya, di apps, models, pelanggan. Nah, di sini sudah terbentuk, sudah terbuat. Nah, kita lanjut. Nah, kita juga harus menetapkan apa yang menjadi primary key, tabel, serta kolom yang dapat diisi oleh user pada bagian view label. Nah, sebelumnya pada file pelanggan itu isinya tuh seperti ini. Nah, kita dapat mengubah. Nah, di sini saya mengubahnya seperti yang ada di modul untuk menetapkan primary key-nya. Nah, di sini saya sudah menggantinya seperti yang di modul. Lalu lanjut ke langkah ketiga. Selanjutnya ini kita akan membuat resource controller pelanggan yang akan menjadi logika bisnis dan pemanggilan model yang dilakukan. Nah, lalu kita akan menjalankan perintah terminal berikut ini. Nah, yang ini untuk membuat controller yaitu dengan nama pelanggan controller. Nah, di sini juga saya sudah membuatnya. Dapat dilihat di sini. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Lalu pada function index silakan sesuaikan menjadi berikut pada modul ini. Dan tidak lupa untuk mengimpor kelas pelanggan pada rootnya. Nah, dapat kita lihat. Nah, di sini juga sudah saya ubah seperti yang di modul dan dapat kita lihat juga rootnya. Nah, di sini juga saya sudah membuat rootnya dan juga saya sudah mengimpornya. Lalu, perhatikan pada pemanggilan view admin pelanggan index
Ini menunjukkan pada folder admin terdapat folder baru bernama pelanggan. Lalu, dalam folder tersebut terdapat file index.blood.php. Nah, dapat kita lihat di Visual Studio Code kita. Nah, di sini ada views, admin, lalu ada pelanggan. Nah, di sini ada index.php. Nah, lalu copy isi dashboard .php yang sebelumnya sudah disiapkan. Di sini saya sudah mengkopinya seperti yang tadi, seperti tampilan tadi. Nah, di sini itu saya sudah mengkopinya. Lalu kopian itu uh, yang sebelumnya sudah disiapkan ke admin pelanggan index, lalu perhatikan kode yang ada di antara tag main berikut ini. Nah, seperti ini dapat kita lihat. Nah, seperti berikut. Nah, lalu copy isi dari dashboard.php yang sebelumnya sudah disiapkan ke admin pelanggan index, lalu perhatikan kode yang di antara tag main berikut ini. Nah, ini dia tagnya. Lalu kita dapat menghapus kedua tag div yang ada, sehingga kode pada tag main akan seperti berikut ini. Nah, dia akan seperti ini agar mempersingkat kode yang ada. Lalu pastikan bahwa halaman awal pelanggan dapat diakses dan akan tampil sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini, kita runkan pelanggan dengan pemanggilan itu ini seperti yang sudah kita buat di root. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu lanjut langkah keempat. Nah, pada langkah keempat ini kita akan menambah menu pelanggan pada bagian sidebar. Nah, kita dapat menyalin kode yang ada di modul ini. Nah, di Visual Studio Code saya sudah menyalin kodenya dan sudah mempastenya. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya di sini saya sudah mempastenya. Lalu hapus kelas aktif pada nav item milik dashboard sehingga tampilan sidebar akan terlihat seperti berikut ini. Lalu lakukan hal yang sama pada dashboard PHP agar juga tampilan menu pelanggan saat mengakses dashboard. Namun hapus kelas aktif pada tag i pelanggan. Kelas aktif memberikan efek highlight pada menu yang sedang aktif. Seperti dapat kita lihat, masa itu seperti ini. Nah, tuh highlightnya. Dan kalau misalnya kita tidak menghapus aktif itu, maka dia akan seperti ini pada seluruh kolomnya. Lalu kita akan menambahkan breadcrumb, title dan tombol tambah data dengan menyalin kode berikut ini. Nah, di sini juga saya sudah menyalinkan kodenya pada halaman index.blood.php. Nah, di sini saya sudah menyalinnya. Yang baru menu tadi, lalu ini nah, di sini saya sudah mengganti dengan tambah data. Lalu saya juga melakukan beberapa perubahan seperti all order jadi data pelanggan. Nah, ini seperti ini. Dan saya juga sudah melakukannya di Visual Studio Code saya. Lalu pada bagian breadcrumb-nya juga di sini sudah saya ubah. Nah, dapat dilihat di sini breadcrumb. Nah, di sini nih juga saya sudah ubah. Lalu sehingga bentuk akhir breadcrumb, judul halaman beserta tombol tambah data seperti berikut ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu
saat klik tombol tambah data, maka halaman kosong akan tampil karena function secret di controller belum kita sesuaikan, dan kita dapat lakukan penyesuaiannya seperti berikut ini. Nah, di sini kita lihat pada pelanggan controller. Nah, di sini saya sudah menyesuaikannya. Lalu, tidak lupa untuk membuat file baru create.php di folder admin pelanggan, lalu copy seluruh isi indeks ke create. Nah, di sini kita lihat. Ini saya sudah membuat file barunya dan juga saya sudah mengcopy isi dari indeks ke file create. Nah, di sini juga ada perintah untuk mengubah dan juga saya sudah ubah seperti tadi sehingga tampilan form tambah pelanggan sebagai berikut ini. Nah, kita dapat lihat di outputnya. Nah, kita dapat klik tambah data. Nah, di sini ini atas inilah tampilan dari create tadi. Lalu sekarang kita akan menambahkan form data pelanggan. Silakan masuk ke folder plus. Nah, di sini juga saya sudah mengkopinya. Lalu copy blok kode di atas dan paste ke create.php. Nah, di sini juga saya sudah melakukannya dan maka tampilan halaman tambahan data pelanggan akan terlihat seperti berikut ini. Nah, seperti ini tadi. Nah, di sini saya sudah melakukannya di Visual Studio Code saya, maka tampilannya sudah jadi seperti ini. Lalu, silakan hapus location bersama inputan bawah. Nah, di sini juga saya sudah menghapus blok kode locationnya, maka tadi output saya itu sudah seperti ini. Lalu pada function store di pelanggan controller, cek apakah saat submit form semua inputan berhasil dipasang ke controller dan melakukan debug menggunakan kode ini. Jika berhasil maka akan tampil seperti berikut ini. Nah, kita lihat pada function store di pelanggan controller. Pada pelanggan controller kita lihat yang function store. Nah, di sini saya sudah membuat kode ini. Nah, kembali ke output untuk melihat tampilannya. Nah, di sini kita isi. Kita klik simpan. Nah, ini hasil output dari function store tadi. Nah, maka function store dinyatakan berhasil. Nah, jadi sekian penjelasan mengenai modul 6. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga teman-teman dapat mengerti apa yang telah saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.